Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berenung, kalau kita berpikir dengan hati yang paling dalam, sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dalam penciptaannya, tentunya banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya adalah bermanfaat bagi kita semua. Maka dari itu, di dalam pelaksanaan menyampaikan keislaman kepada sesama umat Islam, maka tentunya gunakanlah akhlak yang mulia, karena menyelesaikan masalah keakhlakan manusia itu cuma bisa dilaksanakan dengan menggunakan akhlak yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyelesaikan masalah, memperbaiki akhlak manusia itu dengan akhlaknya. Kalau diantara kita sebagai pendakwah, apakah itu Wahabi, apakah selain Wahabi, itu semuanya adalah pendakwah untuk kepentingan Islam. Maka harapannya adalah sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Kalau Wahabi menyampaikan menurut Al-Qur'an, menurut Al-Hadis seperti ini, baik, itu sangatlah baik. Akan tetapi yang disampaikan tutur sapanya, bahasanya itu yang harus diperbaharui. Karena apa? Anda semua itu menyampaikan tentang keislaman kepada sesama Islamnya. Sampaikanlah Al-Quran dengan baik, sampaikanlah hadis dengan baik. Karena yang diharapkan Allah itu penyampaiannya itu adalah bil hikmah, dengan penuh kesadaran, dengan penuh kebijakan, kearifan dan sebagainya. Dan tidak layak sebagai manusia itu adalah menyampaikan dengan menggunakan bahasa dan tata bahasa yang tidak benar, yang tidak enak dirasa, tidak enak didengar. Jadi bahasanya, volume bahasa itu perlu diperbaharui, perlu diperhalus. Karena semuanya itu adalah cuma menyampaikan. Masalah menerima atau tidak itu adalah terserah masing-masing. Yang penting tugas Anda semua itu adalah menyampaikan. Sudah selesai. Tidak usah menghujat ke sana kemari tentang keislaman, nggak sesuai dengan paham Anda, kemudian Anda menghujatnya, haramlah, kafirlah dan sebagainya. Itu tidak boleh seperti itu. Itu sangat fatal bagi seorang Islam. Sedangkan Anda menyampaikan, jadi orang-orang Wahabi menyampaikan itu mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Rasulullah, mengatasnamakan Al-Quran, mengatasnamakan hadis. Sampaikan dengan kebenaran, dengan bahasa yang bijaksana. Jadi jangan merasa bahwa Anda adalah yang paling benar di antara selain Wahabi, yang pemahaman Anda adalah Wahabi. Tidak boleh seperti itu. Kalau memang menurut Anda aliran Anda itu adalah benar, silakan. Tapi jangan sampai menyalahkan aliran-aliran yang lain yang tidak sepaham dengan Anda. Kan Anda sudah tahu bahwa perbedaan itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi sampaikanlah dengan baik.
Kalau kata Anda itu mengatakan haram, kafir dan sebagainya, sampaikan dengan jamaah Anda. Tapi awas, bahwasanya penyampaian yang salah, mendoktrin orang menurut Anda itu benar, tapi menurut Allah itu salah, itu celakanya nantinya. Dan itu harus dipahami sebagai pendakwah, sebagai penyampai keislaman itu. Sesuaikah diri Anda, diri kita ini, misalkan diri Anda yang menyampaikan paham Wahabi itu sudah benar. Kalau menurut Anda silahkan, tapi tidak usah menghujat aliran-aliran yang lain yang tidak sepaham dengan Anda. Anda tentunya bersyukur ada yang berbeda dengan Anda. Sangat bersyukur. Kenapa? Sebagai tandingan agar ilmu Anda itu adalah mencari keilmuan. Kenapa kok tidak sepaham dengan Anda? Seharusnya kan begitu. Begitu juga kami atau ulama-ulama Indonesia kan sudah luar biasa itu. Terutama ulama-ulama NU itu kan sudah luar biasa. Anda tidak usah meragukan ulama-ulama Indonesia itu, ulama-ulama NU di Indonesia itu tidak usah diragukan. Itu sudah luar biasa. Tidak usah diajari. Kenapa? Karena itu ulama-ulama soleh. Dan sebagai ulama-ulama soleh yang ada di NU, juga jangan terpancing dengan bahasa-bahasa Wahabi itu. Sampaikan aja kita mengaji menurut Al-Quran, Al-Hadis dan sebagainya. Silahkan sampaikan menurut apa yang diingini oleh Allah, yang diingini oleh Rasulullah SAW. Kalau kita tidak suka dengan Wahabi, baiklah itu karena penyampaiannya yang kurang bijaksana. Tapi manusianya semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harus dipahami kita sebagai Nahdlatul Ulama. Dan itu ketika kita penuh kebencian menyampaikan hal seperti itu, kita hanya berarti kita itu sama dengan Wahabi itu. Dan itu harus hati-hati, harus waspada, karena itu pancingan dari iblis untuk memecah belah umat, memecah belah Indonesia. Dan Wahabi jangan khawatir, jangan Anda itu berpikir bagaimana caranya memecah belah umat. Tidak akan terbelah. Umat Muhammad itu tidak akan berbelah, kan cuma bahasa-bahasa Anda yang tidak sesuai dengan apa yang diingini oleh Allah, tidak diingini oleh Rasulullah. Bahasa-bahasa kasar itu tidak akan terbelah. Apalagi persatuan Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, tidak akan terpecah belah karena bahasa-bahasa yang seperti itu. Tidak akan. Semua itu sudah didoakan oleh ulama-ulama soleh yang ada di Indonesia, dan itu sebelum Anda. Makanya pemirsa semuanya, sebagai pendakwah, sebagai penyampai, sampaikanlah mengaji supaya umat itu ingin mengaji, bukan ingin mendengarkan Anda yang saling menghujat, saling salah paham. Ingin mengaji, biar umat itu yang menilai Anda, mendengarkan Wahabi, mendengarkan Nahdlatul Ulama, ulama-ulama Nahdlatul Ulama, ingin mendengarkan, ingin mengaji, biar mereka jamaah itu yang menilai mau kemana arahannya. Kan sudah dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampaikanlah dengan hikmah, bil hikmah, dengan bijaksana. Karena Al-Quran itu diharapkan oleh Allah, diharapkan oleh Rasulullah SAW, disampaikan dengan lemah lembut. Jadi jangan sampai mereka lari dari kita. Kita memberikan suatu wejangan keilmuan tapi nggak suka. Karena apa? Karena ulamanya sama saja. Jadi kalau kita ini sebagai ulama NU misalkan, ulama NU, jadi kalau sudah masih terpancing dengan bahasa-bahasa Wahabi, itu kan namanya jebakan-jebakan dari iblis. Nggak usah terpancing, ngajilah. Kami ingin mendengarkan keilmuan-keilmuan yang luar biasa dari ulama-ulama soleh itu. Yang kami dengarkan itu adalah ilmu yang disampaikan menurut Allah dan menurut Rasulullah SAW dengan penuh hikmah. Jadi kesejukan yang kami inginkan itu. Jadi maka dari itu, semua para ulama, para ustadz yang merasa sudah belajar kesana kemari, yang alim, yang luar biasa, jangan terpancing dengan bahasa-bahasa, karena sudah tahu bahwa jidal itu adalah tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermusyawarah dengan baik. Kan
sudah disampaikan oleh Rasulullah bahwa nanti golongan itu, aliran itu ada 73. Kan sudah tahu itu. Kalau Anda itu mempunyai aliran-aliran yang lain, silakan Wahabi. Silakan. Menurut keyakinan Anda, sampaikan Al-Quran, hadis, iya sampaikan saja. Nanti akan umat yang menilai, tidak usah menghujat yang tidak sepaham dengan Anda. Sama halnya dengan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu cuma terpancing dengan bahasa-bahasa Anda. Sebenarnya tidak mau, yang seperti itu nggak mau, paham. Orang Nahdlatul Ulama itu paham, tidak mau berdebat. Cuma terpancing dengan bahasa-bahasa Anda yang menyesatkan dan membuat huru-hara di masyarakat dalam jamaah itu. Makanya dari itu, untuk menyampaikan itu yang lemah lembut, belajarlah yang lemah lembut itu. Kan Anda menyampaikan itu adalah menurut Al-Quran, menurut Rasulullah. Rasulullah sendiri, Rasulullah SAW sendiri itu kan lemah lembut cara menyampaikan, tidak kasar. Itu perintah Rasulullah. Rasulullah menyampaikan keislaman itu dengan akhlak. Padahal Anda itu berpatokan Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut Rasulullah, Rasulullah menyampaikan dengan akhlak. Anda berakhlak apa tidak? Nah, itu koreksilah. Jadi menyampaikan itu koreksi diri, baru menyampaikan kepada orang lain. Saya ini sudah baik apa belum? Seperti itu. Tidak usah menyalahkan yang lain. Maka dari itu semuanya itu Islam. Jangan saling berpecah belah. Semuanya itu Islam. Allahu Akbar. Kiblatnya sama, Tuhannya sama. Allahu Akbar. Kalau kiblatnya sama, sudah takbirnya sama, yang disembah sama, kenapa kok ribut toh? Tidak usah lagi. Jamaah itu sudah ingin mendengarkan pengajian, keilmuan yang menurut Allah, menurut Rasulullah. Sampaikan dengan penuh hikmah, kebijaksanaan, lemah lembut. Kenapa? Karena di jamaah itu sudah banyak sekali permasalahan-permasalahan. Ingin mendengarkan wejangan-wejangan ulama yang mendinginkan, yang menyejukkan hati. Dari itu, saudara-saudara yang bagian ustadz dan ustadzah, para ulama, mohon dengan hormat agar kita tidak usah terpancing dengan bahasa-bahasa. Dan yang sering memancing-mancing itu, hentikan seperti itu. Tidak baik. Nantinya, kalau menurut Anda itu baik, nanti malah jadi su'ul khotimah. Kenapa? Bahasanya. Jadi bahasa itu adalah keluar dari hati. Hati itu diperbaiki dulu, baru menyampaikan. Nanti bahasanya akan bagus. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.